Haleluya. Luar biasa ya. Saya tadi sebenarnya nggak ada rencana mau kesaksian, tapi karena dibilang untuk meneguhkan, ya saya bersaksi bagaimana ketika saya awalnya bisa percaya kepada Yesus. Latar belakang saya sama seperti abang saya. Saya juga dulu adalah Muslim, sama sholat 5 waktu, diajarkan sama kedua orang tua, kan kita seperti sebagaimana layaknya orang Muslim, seperti itulah kita. Jadi kami sekeluarga semua dari bapak, mama, anak-anaknya semua memang Muslim. Termasuk ada abang saya James juga itu, dulu dia Muslim. Nah, waktu saya ada di Papua, saya merantau. Saya waktu mau merantau ke Papua dari kampung saya ada di daerah Palia, mungkin nggak tahu, kalau di peta juga sulit nyarinya. Ya, jadi orang tua saya itu pesan kepada saya, sebelum kau berangkat ke Papua, mampirlah kau dulu ke Jakarta, carilah abangmu di sana. Ya, itu maksudnya Pak Pendeta di sini. Cari dia dulu, temuin dia dulu, baru kau berangkat ke Papua. Di sana ada, di Jakarta, kalau nggak salah ingat waktu itu saya, pokoknya daerah di Grogol, Petamburan, daerah Petamburan itu ada tulang jauh lah gitu. Biarpun itu jauh, tapi karena ikatan keluarga, datang aja lah ke situ. Saya sebenarnya nggak kenal juga sama tulang itu, tulang begitulah, paman begitu istilahnya. Kemudian saya datang ke Jakarta dari Medan, naik bus itu 3 malam begitu ya. Sampai di terminal, saya dijemput lah gitu sampai ke Petamburan. Mereka mau urus saya punya tiket untuk mau berangkat ke Papua. Tapi saya bilang, nggak bisa. Saya harus temuin abang saya dulu. Ini pesan dari orang tua saya, almarhum ya, udah meninggal. Saya harus ketemu sama abang saya. Abangmu siapa? Emang ada keluargamu di sini? Ada abang saya ada di sini. Aku bilang gitu. Tapi aku nggak tahu di mana dia. Aku bilang ya. Makanya katanya dia kalau nggak di daerah Grogol, ya di daerah terminal lah gitu kan. Jadi muter lah. Ya namanya dari kampung kan nggak tahu Jakarta ya kan. Muter lihat istana. Wah, saya kirim langsung. Ya aku bilang lihat istana gitu ya. Akhirnya pas sampai di Grogol, kutanyalah salah satu teman abang saya juga nggak tahu kalau dia kenal sama abang saya, kan saya bilang, saya nyari abangku, namanya siapa? Si Suli Lubis, tapi kalau di kampung panggilannya Aris, gitu ya. Terus temannya ini bilang, wah, unang bahasa Indonesia nya bilang, jangan kau cari di sini. Kalau si Aris itu, kalau nggak ada di sini, cari dia di penjara. Kalau enggak, di kuburan katanya. Waduh, bagaimana nggak sakit ya? Abang kita jauh-jauh datang ketemu, dibilang begitu. Memang ya aku tahu waktu dia berangkat dari kampung juga dulu. Ya latar belakangnya seperti itu diceritakan tadi. Cuman dibilang begitu kan sedih juga saya. Berulang-ulang saya datang, lewat-lewat, aku bilang tunggu lalu seminggu 2 minggu ini. Tapi karena memang nggak ketemu, akhirnya saya pergi ke Papua. Kira-kira 3 tahun 4 tahun lah saya di Papua, saya kerja di perusahaan begitu, ikut kakak saya yang Muslim juga. Terus tiba-tiba kami dengar kabar berita bahwasanya abang saya ini siri di sini mau datang gitu loh, mau datang. Kalau nggak salah di kapal ya, naik kapal ya waktu itu, naik kapal. Kami kan di sana banyak juga ya, keluarga-keluarga Batak itu walaupun jauh-jauh, kita bilang itu saudara, akhirnya dijemput lah. Jemput semua orang datang, kita bilang, ini sini udah, preman besar ini, udah terkenal penjahatnya gitu loh, udah jahat ini, waduh biarlah dia di Papua. Yang satu bilang, udahlah di sini aja lah dia nanti sini. Tiba-tiba kan kami lihat dia turun dari tangga, pakai jas, bawa Alkitab kan gitu. Lah, siapa ini? Ini bener apa sendiri sini ya? Kita bingung semua. Salah deh. Bukan itu abang itu bukan gitu abang kan. Tapi kakakku ini yang perempuan pasti tahu banget. Enggak itu saya itu siris gitu ya. Lah, ngapain dia
pakai jas. Ngapain dia bawa kita? Bukannya dia baru keluar dari penjara kayak gitu kan. Akhirnya begitu sampai di terminal, aku masih ingat itu di pelabuhan. Dia bilang begini, udah jangan banyak tanya-tanya, kita berdoa dulu. Ya berdoa di situ kan, berdoa yang lain. Loh, kok nama Allah, Yesus kan? Dulu kan kita ya sama-sama kan ngejek-ngejekin di gereja dulu kita. Dia dulu jadi seolah-olah jadi pendeta dulu kan. 3 dia ini kita. Ada adik saya satu lagi. Kalau di kebun bilang begini. Kata. Tapi yang kita. Jadi kami di depan, berdoa kita. Jadi kami 2 di depan belakang, dia di sini pimpin gini. Mago kacamataku. Terus kan, mago kacamataku. Bah, dari maksudku. Maksudnya, bukan itu maksud saya. Bukan itu maksud saya. Tahu-tahu dia jadi pendeta beneran. Padahal kami menghina-hina. Kami mengajak-ajak ini gereja. Iya, di depan kami kebun itu, kalau kami ke kebun pagi-pagi, hari Minggu itu kan bunyi teng. Ayo, udah, berhenti, mana dia, gitu ya. Mago kacamataku, dia bilang. Kami kan masih junior ya, dia senior. Mago kacamataku, gitu ya. Tahu benar-benar dia jadi pendeta, jadi pastor. Oh iya. Jadi teringatnya waktu udah itu kan, bawa ke rumah, semua orang udah pada diam yang tadi ngomong-ngomongin. Wih, ini kampung, tentara juga digibah sama dia. Saya masih ingat memang dia berantem sama tentara lah, pukul sama tentara. Oh, dibonceng sama tentara kayak ada skin, tarik 3 gini, di depan saya. Saya pulang ke rumah. Ya, siris. Kenapa siris? Dimasukin ke penjara. Iyalah, dari tangkap dia. Bukan, dimasukin ke asrama tentara. Tentara doang, kan? Itulah. Jadi didoain lah saya. Singkat cerita saya didoain. Wah itu dia bilang begini. Tuhan Yesus, aku masih ingat. Dia pegang kepala saya. Kalau saya yang bandel begini, yang jahat begini, bisa berubah dan bisa terima Yesus, aku berdoa Tuhan, biar kau jamah dia. Ucap gini dalam hati saya, dongkol saya, jujur. Waktu itu, aduh ya Allah, dia udah kafir ya Allah, gitu. Doa saya, ya Allah ubah dia biar dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Abang salah, saya nggak mau waktu itu, saya berontak. Tapi waktu itu kan dia pelayanan, kemanapun dia pergi saya antar waktu itu ya. Di Papua itu keliling-keliling KKR juga. Tapi saya mengeraskan hati, saya bawa orang, tapi saya nggak terima Yesus. Ya, pada saat waktu saya di Timika dekat Tembagapura itu ya, perbatasan Tembagapura, tempat pertambangan emas itu. Suatu ketika ada KKR besar-besaran di lapangan gede. Jadi yang pembicaranya itu seorang ibu, namanya saya masih ingat, Ibu Rosdiana. Jadi kalau di sana KKR, bagi undangannya nggak seperti begini, seperti kayak kemarin ya, undangan selebar, enggak, pakai toa. Saudara-saudari sekalian, hadirilah. Tanggal sekian ada KKR di lapangan ini. Semua umat berbondong-bondong hadirilah di lapangan ini. Gitu ya. Jadi semua orang datang ramai. Aku kan setiap ketemu anak-anak Tuhan gitu ya, karena kebiasaan dulu sama aku bilang salam, haleluya gitu ya. Jadi dikira saya Kristen gitu. Waktu diundang saya bilang iya gampang saya datang. Kebetulan Asar penerima tamunya itu kenal baik sama saya. Ditunggu-tunggunya aku kok nggak datang-datang. Gitu selesai KKR pulang lah dia. Dikasih sama saya kaset. Ini bro, kamu tadi nggak datang. Ini ada berkat. Berkat apaan? Kaset aja berkat dalam hati saya ya. Saya udah cuek aja gitu. Tapi udah mau tidur. Udah sekitar jam 11 malam gitu loh. Iya CD, kaset CD. Tapi sambil iseng-iseng gue pikir ya nonton lah gitu ya. Setelah ini kaset ini sambil TV. Begitu dibuka, saya merinding begitu loh. Roh saya seperti ada yang siram saya begitu. Langsung, ada apa ini kok? Dia bahasa apa? Tapi saya pernah dengar abang begitu gitu ya. Terus dia bilang, saya ini adalah seorang muslim. Bapak saya adalah pendiri masjid di Makassar. Abang saya kapten. Pernah mau tusuk saya. Mau terima Yesus?
Kalau kau terima Yesus, maka pedang menusuk kau. Kalau kau tidak terima Yesus hari ini juga, kau kembali ke keluarga kami. Dia berdoa di depan saudara-saudaranya. Tuhan Yesus, aku tidak takut mati, karena kalau aku mati sekarang juga, aku pasti masuk surga. Tetapi aku mengasihi orang tuaku, aku mengasihi abang-abangku, aku mengasihi adik-adikku, sehingga jangan ambil dulu nyawaku, sekalipun pedang mengurus aku. Kau terima Yesus, aku terima Yesus. Ketika mau ditusuk begitu, abangnya ini langsung jatuh, beritahu. Langsung saya berbahasa roh. Ya bataka ya labas, ya Yesus, luar biasa kau dahsyat. Pada saat itu tetangga saya dengar, kan ada yang tahu saya ini Muslim. Kok bilang-bilang Yesus, kok bilang-bilang Yesus gitu ya. Akhirnya diketuk kamar saya, ketuk-ketuk begini. Saya tetap bilang, ya bataka ya labas, soalnya ya labas. Ini, pokoknya ikut-ikut itu kali Bu Rosiade. Wah iya nama, ini labas, gitu kan. Langsung orang ini dobrak pintu, dikirain udah kesurupan gitu kan. Wah, dobrak pintu saya. Tapi sebenarnya saya sadar. Cuman karena aku memang tergerak terus, rohku kayak mau menyembah terus. Akhirnya orang itu datang. Wah, ada satu orang yang kenal sama cerita saya. Dulu abang saya ada pendeta begini, saya cerita-cerita gitu. Akhirnya diangkatlah handphone saya ini. Biar jangan bilang dia kesurupan. Bertengkarlah mereka. Yang Muslim, teman saya Muslim, yang saya kesurupan. Enggak, dia penuh roh. Roh apa? Roh setan. Enggak. Mari, abangnya ada pendeta gitu loh. Dia angkat handphone saya ini, teleponlah. Malam itu kira-kira jam 12 ya bang. Saya telepon, tapi saya nggak ngomong apa-apa. Ya nama sekali hilang apa? Wah, darah dia. Hilang sekali ini. Karena apa? Luar biasa. Itulah awalnya saya terima Yesus. Kemudian beberapa tahun saya ikut ambil bagian pelayanan sama-sama abang saya dan saya sekolah Alkitab. Itulah seterusnya. Dan kami bergumul buat saudara-saudara kami, tentunya berdoa supaya mereka juga bisa ikut Tuhan Yesus. Amin. Haleluya! Tiada yang mustahil bagi Allah kita. Haleluya! Tuhan Yesus berkati. Haleluya.